Pemirsa, kembali lagi di dialog khusus edisi hari ini dengan tema Yoga Hamil Gapai Mustika dan pelayanan penunjang Puskesmas Perawatan Letih. Nah, kita lanjutkan ya pemirsa di rumah mengenai inovasi Gapai Mustika. Dokter, Gapai Mustika ini sendiri tuh bagaimana sih alur pendaftarannya? Mungkin bisa di-spill ke pemirsa di rumah. Ya, awalnya asal mula kenapa inovasi ini muncul sendiri pertimbangannya dari memang kita kan kegiatan program tuh ada target, ada capaian. Memang salah satu kegiatan UKM atau upaya kesehatan masyarakat itu yang belum mencapai target itu adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak, di mana kita tahu bahwa angka kematian untuk ibu dan bayi itu di Indonesia masih cukup tinggi. Terus kemudian ibu hamil itu awareness-nya atau untuk kesehatan itu kadang disepelekan, ya wes nanti aja periksanya, nanti aja, atau kadang muncul masalah-masalah pada saat kehamilan tuh kadang seringkali punggung sakit, ya apalagi kalau ibu hamil itu kan perubahan berat badan, hormonnya berbeda, nah itu akhirnya kita merumuskan suatu inovasi yaitu yang namanya Gapai Mustika. Kegiatannya itu berupa yoga ya. Jadi kalau yoga itu kan suatu gerakan yang hanya memerlukan keseimbangan tubuh. Jadi bukan kegiatan senam yang kayak aerobik itu bukan ya. Jadi manfaatnya kalau yoga itu kan untuk keseimbangan, untuk konsentrasi, kemudian untuk relaksasi. Terus kalau ibu hamil biar untuk persalinannya kan pengennya kan persalinannya kan normal lah. Jadi dengan senam berupa yoga itu kan untuk persalinannya bisa lebih mudah. Jadi selain nanti untuk ibu hamilnya itu sendiri, kita juga meningkatkan capaian kinerjanya kita biar ibu hamil itu kenapa sih biar ibu hamil itu enggak sedikit-sedikit operasi, enggak sedikit-sedikit minta sesar gitu kan ya. Kalau persalinan normal kan sebenarnya lebih banyak manfaatnya. Kalau sesar kan persalinan hanya dengan indikasi gitu ya. Nah itu tadi alur pendaftarannya bisa lewat online ya dok? Oh iya, kalau untuk pendaftarannya bisa lewat online, tadi lewat Siponi Putih, atau kita bisa menghubungi bidan wilayah di masing-masing kelurahan, atau bisa kalau misalnya lewat IG kami juga boleh DM langsung lewat IG, lewat Facebook, atau langsung ke websitenya Puskesmas Perawatan Letih. Artinya dari jalur manapun bisa Mbak Ulfa. Ya. Untuk kegiatannya sendiri tiap hari Sabtu. Kita rutin tiap hari Sabtu untuk kegiatan yoga. Mungkin dari Dokter Faris bisa menambahkan terkait dengan kapan sih waktu terbaik untuk memulai yoga ini, untuk mendaftarkan di sini, dok? Oke, baik. Jadi kita tahu bahwa kalau ibu hamil itu kan ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Kalau kita kan harapannya yoga itu yang apa yang disampaikan dokter lagi relax kan. Apalagi kalau ada orang dengan kehamilan pertama, lalu trimester pertama itu pasti akan merasakan perubahan, perubahan hormon, perubahan dari berat badan, mood gitu ya. Jadi sumpek gitu ya. Saya enggak pernah sih, tapi sekarang ini saya hamil. Berapa bulan 13 ini? 13 minggu. 13 minggu. Jadi kalau pada trimester pertama itu pasti ada perubahan hormonal yang menyebabkan ada tingkat stres yang tinggi. Nah, mulai dari trimester 1 bisa dilakukan yoga, itu kan akan lebih baik, akan mendukung trimester 2 dan trimester 3. Pada trimester 2 juga akan perubahan berat badan juga akan semakin tinggi. Dan masuk ke trimester 3 untuk menjalani persalinan, untuk menyambut persalinan gitu kan, yang pasti disampaikan dokter Rizal tadi itu, bahwa persalinan itu kan banyak faktornya Mbak. Ada dari ibunya, ada dari anaknya sendiri. Terutama kalau kita tahu ada power dari ibunya. Kalau ada power, passage, passenger itu kita tahu. Kalau powernya sendiri dari kekuatan ibunya. Jadi harapannya dengan yoga itu, dengan relaksasi ototnya juga akan menambah power dari ibunya sehingga persalinan normal dapat terjadi. Selain itu juga, kenapa kok mulai dari awal nih dok ya? Dari trimester 1 sampai 3, kita membentuk social supporting system. Jadi ketika ibu itu bisa bertemu dengan ibu lainnya nih, dan dia bisa sharing, saling menguatkan, pasti bisa gitu ya, iso-iso gitu kan. Jadi harapannya itu social support system itu sudah ada, jadi sehingga nanti
ketika dia sudah mengawali atau menyambut persalinan tadi itu rileks, tenang gitu. Oh, aku kan konco nih. Bisa saling curhat kan. Saling curhat. Saling curhat juga. Nah, mungkin lebih ini ya, kalau di sini difokuskan lebih ke trimester 2. Trimester 2. Ya, karena kan kadang trimester 1 kan resiko untuk terjadinya abortus atau keguguran kan lebih tinggi. Jadi kita memulainya dari trimester 2. Meskipun dari trimester pertama boleh, tapi kadang kan ada yang ngeflek, kadang masih kram. Nah, akhirnya kita fokuskan mulai dari trimester 2, ada lebih intens nanti di trimester 3. Jadi nyiapkan otot-otot panggul itu untuk persalinan. Nah, untuk lamanya sendiri yoga di sini tuh berapa lama, Dok? Membutuhkan waktu berapa? Kalau lamanya sendiri biasanya kalau kita biasanya kurang lebih sih 1 jam ya. Nanti tuh kegiatannya tidak hanya yoga, Mbak Ufa. Jadi mulai dari kita edukasi. Jadi di penyuluhannya tentang ibu hamil, nutrisi, gimana mengasihi, pemberian ASI gitu ya. Terus kemudian mulai dari pemanasan dulu, baru kegiatan yoganya, terus baru yang terakhir relaksasi. Jadi kurang lebih ya sekitar 1 jam, kadang lebih tergantung ini ya, tergantung instrukturnya. Kalau misalnya memang saat penyuluhan banyak yang interaktif gitu ya, nanti bisa lebih, tapi minimal nanti biasanya 1 jam. Jadi itu tadi pemirsa sedikit mengenai yoga hamil gapai mustika. Jika kita ini ya, Dok ya, tadi kan membantu untuk menyukseskan persalinan. Mungkin adakah efek untuk pasca persalinan ketika yoga sama ibu yang tidak mengikuti yoga? Ada nggak, Dok, kira-kira? Kalau untuk efeknya kita belum meneliti lebih lanjut ya, Mbak ya. Cuman memang dari testimoni peserta yang ikut kemarin itu memang rata-rata persalinannya lebih mudah dibanding mungkin kalau yang persalinan pertama dulu susah, ndak buka-buka lah, persalinan keduanya lebih mudah, atau yang memang ada resiko-resiko sering kram, sering punggungnya sakit gitu pada saat rutin ikut yoga berkurang ya. Tapi kalau untuk membandingkan antara yang ndak atau memang belum kita teliti, tapi testimoni yang ikut memang alhamdulillah persalinannya lancar semuanya. Nah itu tadi pemirsa, ternyata inovasi yoga hamil gapai mustika ini memiliki banyak testimoni ya Bu ya, dari beberapa masyarakat. Maknyus katanya. Nah ini sebelum kita di penghujung ini ada pesan mungkin dari Dokter Faris dulu untuk masyarakat di rumah terkait dengan aware kesehatan nih, Dok. Kadang banyak orang yang aku harus ke puskesmas itu ketika sakit aja gitu, mungkin bisa diberikan sedikit pesan, Dok? Ya, untuk Bapak Ibu sahabat dari Puskesmas Ngeletih sendiri, jadi telah disampaikan tadi tentang inovasi-inovasi program-program kerja dari Puskesmas Ngeletih. Harapan kami adalah kita mewujudkan kesehatan masyarakat mulai dari dia lahir, bahkan sebelum lahir ya Mbak. Jadi kita juga sebelum lahir hingga nanti tutup usia gitu ya. Jadi semua ini kami lakukan untuk mewujudkan kesehatan jenengan semua. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita membandingkan antara mengobati dan mencegah, lebih kita mencegah daripada mengobati, dan Puskesmas Ngeletih melakukan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama yang di Kota Kediri, di Puskesmas Ngeletih, monggo kalau misalnya ada keluhan, ada apa, monggo kita akan terbuka. Dan saya sampaikan, kita salah satu puskesmas yang ada perawatan 24 jam. Jadi harapannya ketika nanti ibu itu mau persalinan ya Dok ya, itu bisa 24 jam kami melayani, bisa persalinan gitu nggih. Luar biasa sekali pesan untuk masyarakat di rumah. Mungkin bisa ditambahkan dari Dokter Risa. Oh ya, baik. Menambahkan apa yang sudah disampaikan dengan Dokter Faris, dulu mindsetnya bahwa orang yang berobat ke puskesmas kan namanya puskesmas ya, pusing, keselio sama masuk angin ya. Nah mindsetnya kan seperti itu. Lah ternyata puskesmas itu pelayanannya paripurna ya, dari mulai mencegah kemudian sampai mengobati sampai dengan edukasi. Jadi untuk masyarakat bahwa sekarang sudah memudahkan ya semuanya, dari media sosial, dari konsultasi juga bisa online, kemudian pengobatan juga kita jemput bola, tidak hanya pengobatan di sini. Jadi jangan takut berobat ke puskesmas karena pelayanan kita memang pelayanan yang bisa dibilang paripurna ya, mulai dari pencegahan sampai dengan pengobatan. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali pesan dari Dokter Risa dan juga Dokter Faris. Jadi di puskesmas ini pemirsa sangat menunjang berbagai fasilitas dan juga pelayanan-pelayanan. Jadi masyarakat di rumah jangan segan-segan untuk datang ke UPT Puskesmas Perawatan Ngeletih. Nah sekian dari saya, dialog khusus edisi hari ini. Sampai jumpa di dialog khusus edisi lainnya.
Puskesmas Letih melayani sepenuh hati. Puskesmas Letih pelayanan paripurna. Yes, yes, yes. Sehat, bugar, produktif, ceria.